Ruang Tanggap Rasa. Selamat datang di Ruang Tanggap Rasa. Apa rasamu terhadap rasaku season 2? Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Humans, apa kabar kamu semua? Pasti dimanapun kamu berada, kapanpun kamu lagi dengerin ini, pasti lagi sehat dan baik-baik aja. Karena kan COVID-nya nih, kondisi saat kita rekaman ini udah mulai makin membaik ya Wei. Iya benar sekali Bex. Happy Humans, selamat Hari Bumi. Ngomong-ngomong soal bumi, identik dengan tanah dan sumber daya alam gak sih? Nah, dalam rangka Hari Bumi ini, kita akan membahas tentang hak atas tanah dan juga akan bahas SNP Tanah dan SDA. Untuk membahas itu, kita sudah datangkan narasumber dari tim penyusun SMP Tanah dan SDA Komnas HAM Republik Indonesia, yaitu Mas Brian Azeri atau yang akrab disapa Mas Bari. Nah, Happy Human seperti yang tadi kita udah bilang, hari ini ada Bari di sini. Coba kenalan dulu Bar. Bari ini dari mana sih? Halo Happy Humans, perkenalkan nama saya Brian Azeri. Saya staf dari bagian pengkajian dan penelitian Komnas HAM. Oke, pas banget berarti ini untuk kita tanya-tanya soal SNP dari Tanah dan SDA. Nah, coba dijelasin nih Bar. SNP Tanah dan SDA ini apa? Kepanjangan SDA ini juga apa gitu? Dan latar belakangnya kenapa ada SNP ini seperti apa? Kalau SNP, kalau pengen tahu mungkin kita dengerin Happy Humans, dengerin yang sebelum-sebelumnya ya. Udah banyak banget kita jelasin soal SNP. Silakan Bar. Oke, makasih Mbak Beka. Ya, jadi untuk SNP tadi kan disebutnya Tanah dan SDA ya. Untuk SNP ini sebenarnya judul lengkapnya adalah Standar Norma dan Pengaturan Nomor 7 tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam. Nah, mungkin karena itu terlalu panjang, untuk penyebutannya kita singkat aja SNP Tanah dan SDA. Nah, SNP ini baru aja disahkan tahun 2021 kemarin, tepatnya tanggal 2 November 2021 melalui sidang paripurna. SNP ini merupakan bagian dari program prioritas Komnas HAM yang juga didukung oleh Bappenas. Jadi ini emang merupakan program prioritas gitu ya, yang didukung secara nasional. Nah, kenapa Komnas HAM membuat SNP Tanah dan SDA ini? Tentu ini berangkat dari isu strategis Komnas HAM tahun 2020 sampai dengan 2024, salah satunya adalah terkait pelanggaran HAM yang terkait konflik agraria. Jadi dari tahun 2020 hingga sekarang, Komnas HAM menerima banyak sekali aduan yang terkait tentang konflik pertanahan gitu atau konflik agraria. Dari permasalahan tersebut, Komnas HAM merasa penting gitu untuk kita menyusun SNP Tanah dan SDA ini sebagai pedoman rujukan untuk pelindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Nah, di SNP ini ada banyak gitu ya muatan isinya. Jadi karena cakupannya luas, kita bagi ke berbagai sektor, ada dari kehutanan, perkebunan, BUMN, infrastruktur, dan lain-lain. Tentu itu semua isinya kita dapatkan dengan melalui proses yang panjang. Jadi sebagai informasi untuk SNP ini, penanggung jawabnya adalah Komisioner Pengkajian dan Penelitian Ibu Sandriati Modiaga, dan kami dari Komnas HAM juga dibantu oleh penulis yang ahli di bidang pertanahan, hak dan juga hak asasi manusia. Ada Ibu Haris Retno, itu dosen Universitas Mula Warman, juga ada Bapak Eko Cahyono dan juga Bapak Iwarnudin yang sudah berkecimpung gitu di dunia hak asasi manusia yang khususnya berkaitan tentang agraria. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi SNP ini latar belakangnya adalah dari isu prioritas Komnas HAM dan data aduan yang kita terima, dan tujuan dari SNP ini adalah sebagai rujukan atau pedoman kepada berbagai stakeholders seperti pemerintah, BUMN, sektor swasta, dan juga pada masyarakat sebagai pedoman dan rujukan terkait penikmatan hak asasi manusia yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam.
Berarti yang menyusun ini nggak cuma dari Komnas HAM ya? Ternyata ada banyak ahli-ahlinya gitu. Nih Wahyu pasti ada pertanyaan selanjutnya. Iya nih, Bari kan tadi ada nyebut tentang ini nih, apa namanya, bentuk hak atas tanah dan SDA. Tadi juga dijelaskan SNP tanah dan SDA ini juga untuk memastikan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan penikmatan atas hak tanah dan SDA. Nah, bentuk hak tanah dan SDA itu seperti apa sih, Bari? Kalau boleh tahu nih, Happy Humans juga pasti penasaran dong ya. Oke, baik. Makasih Mas Wahyu atas pertanyaannya. Jadi kurang lebih begini untuk Happy Humans. Terkait dengan hak atas tanah dan sumber daya alam. Secara eksplisit, memang tidak disebutkan ada namanya itu hak atas tanah dan sumber daya alam. Namun secara norma pengetahuan dan juga di lingkup internasional itu sudah dibahas. Karena apa? Karena berkaitan dengan banyak hak-hak lain seperti hak untuk hidup, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas penghidupan yang layak, hak sosial budaya, dan berbagai macam hak lainnya. Nah, karena cakupannya yang luas itu, hak tanah ini menjadi penting gitu untuk dibahas. Jadi memang di dalam SNP ini untuk kita bisa melihat muatan apa bentuk-bentuk dari hak atas tanah itu di dalam isinya, nanti SNP-nya juga bisa diakses oleh Happy Humans sekalian. Bisa langsung aja buka di web Komnas HAM, search SNP tanah dan sumber daya alam, itu pasti keluar. Nah, dari hasil berbagai penyusunan dari awal dengan konsultasi dengan penulis ahli, dengan seluruh masyarakat umum, pemerintah, LSM, dengan kita membagi ada 11 sektor gitu yang dibahas di dalam SNP ini. Di 11 sektor itu diantaranya adalah terkait pertanahan, sumber daya air, kehutanan, pertambangan, pesisir, kelautan dan pulau-pulau kecil, ada pariwisata, kawasan rawan bencana, transmigrasi, pembangunan untuk kepentingan umum, dan BUMN serta BUMD. Jadi sektor-sektor tersebut kenapa muncul di dalam SNP ini, kembali lagi berangkat dari data aduan yang Komnas HAM terima serta hasil konsultasi publik yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Jadi ketika proses penyusunan waktu itu tim dari Komnas HAM berkeliling gitu ya ke seluruh Indonesia, wilayah Indonesia Timur, Tengah, dan Barat, dan juga ke stakeholder terkait, pemerintah, KL terkait, untuk kita mendapatkan pemahaman yang lengkap apa nih yang perlu kita tulis atau kita rumuskan di dalam SNP ini. Jadi itu hasilnya ada 11 sektor tersebut. Nah, selain itu juga selain berbasis sektor, kita di dalam SNP ini juga berbasis pemangku hak atau kelompok-kelompok khusus yang tentunya tadi sumber datanya sama, yaitu adalah kelompok khususnya adalah petani, nelayan, masyarakat hukum adat, perempuan, penyandang disabilitas, dan anak. Jadi kurang lebih karena ini cakupannya sangat luas sekali, tentu Happy Humans bisa baca langsung, bisa dibaca untuk melihat gimana sih isi muatan dari SNP ini. Kalau dalam isinya memang kita ada pola umumnya, jadi di setiap sektor atau pembahasan itu kita berangkat dari permasalahan, selanjutnya lanjut ke permasalahan, terus dari hak asasi manusianya, dan yang ketiga adalah tanggung jawab negara. Jadi kurang lebih itu gambaran umum isinya, karena setiap sektor mempunyai karakteristik dan ciri masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bari. Jadi bentuk hak atas tanah dan SDA itu secara implisit ya, secara implisit berarti itu banyak juga berhubungan dengan hak untuk hidup dan hak untuk menikmati tempat tinggal yang layak, seperti itu ya Bari ya. Baiklah, sekarang Mbak Bex, mungkin Mbak Bex ada pertanyaan lain Mbak Bex? Ya, kan Kak tadi Bari bilang ada suruh baca gitu. Cuman mungkin ada Happy Humans nih yang belum masih tertarik, tapi kalau mungkin dengerin contoh-contoh konkret nih,
Apa sih yang kayak situasi penikmatan hak atas tanah dan SDA di Indonesia nih, mungkin juga contoh konkretnya yang sehari-hari kalau enggak gitu, yang biasa kita mungkin nggak sadar ternyata kita punya hak loh atas tanah dan SDA itu gitu, dalam rangka Hari Bumi juga nih. Oke, makasih banyak Mbak Bex atas pertanyaannya. Terkait situasi penikmatan hak atas tanah di Indonesia yang relevan dengan SNP ini ya, mungkin saya bisa ngasih beberapa contoh mungkin yang ada di SNP ini bisa kita angkat, misalkan terkait hak untuk memperoleh informasi gitu ya. Jadi kan dalam terkait hak atas tanah ini yang paling sering terjadi itu adalah ada misalkan program-program atau kebijakan pemerintah yang ingin membangun suatu infrastruktur misalkan. Nah, masyarakat itu punya hak-hak apa aja sih gitu misalkan. Nah, di dalam SNP ini tuh lengkap apa sih yang masyarakat hak apa aja yang masyarakat punya gitu terkait hal-hal tersebut. Salah satunya misalkan hak untuk memperoleh informasi. Jadi sebelum ada suatu kebijakan atau suatu program dari pemerintah, tentu harus ada komunikasi dan juga penyampaian sosialisasi kepada masyarakat, dan itu harus dilakukan secara partisipatif. Jadi bukan hanya sebatas prosedural atau hanya sebatas administrasi, tapi masyarakat itu harus benar-benar mengetahui kebijakan apa yang akan terjadi di tanahnya, apa manfaat yang akan mereka dapat, mungkin kalau misalkan ada ganti rugi atau ganti untung itu seperti apa prosedurnya, dan hal-hal lainnya gitu. Itu mungkin salah satunya yang bisa kita manfaat dari SNP ini terkait situasi penikmatan hak atas tanah dan sumber daya. Mungkin contoh kedua juga salah satu yang sering gitu ya, terkait penggusuran atau pemindahan paksa atau forced eviction. Tentu kan ketika ada suatu kebijakan seperti itu, masyarakat juga perlu tahu hak apa aja sih yang mereka harusnya miliki gitu. Nah, di norma-norma yang internasional maupun nasional yang ada juga di SNP ini tentu udah terjabarkan tuh secara lengkap. Oh, masyarakat itu sebelum mengalami pemindahan harus mendapatkan informasi yang lengkap, mereka harus mendapatkan tempat tinggal lain yang layak dan lain sebagainya. Jadi SNP ini tentu penting juga digunakan agar jadi sumber informasi kepada masyarakat untuk mengetahui apa saja hak-haknya yang perlu mereka dapatkan terkait dengan permasalahan atau kondisi penikmatan hak atas tanahnya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Berarti seperti itu ya, Bari ya. Terus kalau pelanggaran dalam penikmatan hak atas tanah dan SDA ini gimana, Bari? Apa-apa saja sih pelanggarannya? Oke, makasih banyak Mas Wahyu atas pertanyaannya. Tentu terkait pelanggaran HAM terkait konflik agraria ini sangat luas ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada 11 sektor yang ditulis di sini dan juga ada 6 pemangku hak. Tentu tiap-tiap sektor dan pemangku hak itu punya ciri dan karakteristik pelanggaran HAM masing-masing. Jadi untuk secara spesifik tentu kita kembali lagi harus kita baca gitu ya. Namun mungkin saya coba kasih secara umum gitu ya, atau pola-pola umum yang ada terkait pelanggaran HAM terkait tanah dan sumber daya alam ini. Mungkin yang berkaitan dengan penjelasan saya tadi adalah terkait hak untuk memperoleh informasi tadi itu, Wahyu. Jadi banyak data aduan dari yang kami terima, konflik-konflik ini terjadi karena tidak adanya atau kurangnya komunikasi, kurangnya sosialisasi antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi apa yang ingin dilakukan pemerintah itu tidak sampai ke masyarakat, sehingga di lapangan atau di praktiknya gitu banyak terjadi konflik-konflik gitu. Terus juga beberapa pola-polanya misalkan terkait keterlibatan peran aparat.
Nah, jadi dalam konflik-konflik pertanahan banyak juga data yang kami terima bahwa ada keterlibatan dari aparat penegak hukum yang mungkin berpihaknya tidak netral gitu ya. Tentu ini harus dilihat kasus per kasus karena setiap konflik itu tentu memiliki detail yang berbeda-beda. Namun kalau secara umum kita bisa lihat tarik ada pola-pola seperti itu, tentu perlu juga kita diskusikan dan juga kita jabarkan sebenarnya tanggung jawab negara terkait pemenuhan hak atas tanah itu seperti apa sih? Misalkan dalam konflik pertanahan dan ada penggunaan aparat. Nah, peran aparat itu seperti apa gitu, batas-batasnya seperti apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu kan harus ada koridor-koridornya. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu, Mas Wahyu. Nah, tadi Bari udah bilang soal pelanggaran apa aja gitu atas penikmatan hak atas tanah dan SDA ini. Nah, berarti dengan adanya dikeluarkan SNP tanah dan SDA ini pasti ada harapan oleh Komnas HAM gitu. Apa aja sih Bar itu harapannya? Terutama kita nih dalam rangka memperingati Hari Bumi tanggal 22 April. Oke, makasih Mbak Bex atas pertanyaannya. Tentu harapan dari dibuatnya SNP Tanah dan Sumber Daya Alam ini, Komnas HAM berharap besar agar dokumen ini bisa diterima, dibaca, digunakan, bahkan didiskusikan gitu oleh seluruh stakeholder terkait. Mulai dari pemerintah, mulai dari sektor swasta, serta masyarakat umum gitu. Kenapa? Karena ini kita sadari betul penting sekali membangun wacana terkait pelindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya terkait hak-hak yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam. Karena tanah itu adalah sumber kehidupan gitu ya. Kita memerlukan tanah untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk sumber kita makan dan lain sebagainya pun berasal dari tanah. Jadi ini harus kita jaga bersama-sama. Dan tentu untuk mencapai tujuan ini, harapan ini, Komnas HAM terus melakukan upaya gitu ya. Jadi kita melakukan diseminasi ke seluruh stakeholders, kita membangun kerjasama, kolaborasi, dan semangat bersama untuk menegakkan dan memajukan hak asasi manusia, khususnya terkait dengan hak atas tanah dan sumber daya alam. Komnas HAM tentu berharap ini bisa menjadi bahan yang membantu kepada seluruh pihak yang membaca, entah itu sebagai pedoman kepada pemerintah dan juga swasta dalam melaksanakan kebijakan dan program-programnya, juga sebagai sumber informasi pada masyarakat untuk mengetahui hak-haknya yang berhak atas tanah dan sumber daya alam. Kurang lebih seperti itu, Happy Humans. Wah, bener banget. Tanah itu sumber kehidupan. Jadi Happy Humans pasti gak sabar pengen baca. Nanti kita tag ya di setiap kolom-kolom penjelasan yang ada di YouTube atau di Spotify kita, supaya Happy Humans semuanya bisa baca. Nah, thank you ya Bar udah gabung sama Wahyu sama Bex hari ini untuk ngobrol-ngobrol soal SNP Tanah dan SDA. Sama-sama Mbak Bex Thank dan you, Mas Wahyu. Bari. Itu dia obrolan kita sama Bari. Kita tungguin feedback kamu, saran-saran dari Happy Humans. Kalau mau respon juga boleh dikirimin melalui email ke tanggaprasa@komnasham.co.id. Dan juga ikutin ya sosmed kita di Instagram @komnasham, komnas.ham, Twitter @komnasham, Facebook di Komnas Spasi-HAM, YouTube Komnas Spasi-HAM Channel, dan live chat di website tanggaprasa.id ya, setiap hari kerja atau weekdays pada jam 1 sampai 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa Rabu depan Happy Humans pada pukul 16 waktu Indonesia Barat di episode Ruang Tanggap Rasa berikutnya. Salam sehat untuk semuanya dan tetap patuhi protokol kesehatan. Bye.